Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, yang menguasai otoritas dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan berbicara Bapa di hari yang baru ini Tuhan. Letakkanlah pesan-Mu dalam hati dan dalam roh kami Tuhan. Agar kami boleh mengerti, terlebih lagi kami boleh bijaksana dalam menjawab, meresponi semuanya ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 mengatakan, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang wanita berdiri melihat dokter bedah keluar dari ruang operasi. Bagaimana dengan putraku? Apakah semuanya berjalan lancar? Dokter bedah berkata, maafkan saya. Saya sudah berusaha, Bu, namun tidak berhasil. Dalam kesedihan wanita itu berkata, bagaimana mungkin anak kecil kena kanker? Apakah Tuhan tidak mengasihinya? Di mana engkau Tuhan ketika anakku membutuhkanmu? Lihatlah jasad putramu, kata dokter itu, sebelum dibawa ke universitas. Kata dokter tersebut. Wanita itu pergi melihat jasad anaknya. Sambil menangis ia bercerita kepada dokter, anakku menyumbangkan jasadnya ke universitas milik universitas. Jika ia meninggal adalah ide dari anakku, supaya bisa menolong anak-anak lain untuk memiliki umur yang lebih panjang. Anakku berhati emas. Ia selalu memikirkan kepentingan orang lain. Sang ibu pulang dengan hati hancur. Ia mendapati rumah yang sepi dan barang-barang peninggalan anaknya. Ia raih bantal, memendamkan wajahnya dan menangis. Tengah malam ia terbangun. Di atas ranjang ia menemukan sebuah surat yang berisi, Mama, aku tahu engkau akan merindukanku. Aku pun merindukanmu dan akan selalu menyayangimu. Suatu hari nanti kita pasti akan bertemu lagi, Ma. Tetapi jika Mama ingin mengadopsi anak laki-laki agar Mama tidak kesepian, tidak masalah bagiku. Ia boleh menempati kamarku. Ia boleh memiliki mainanku. Tetapi jika Mama ingin mengadopsi anak perempuan, mungkin Mama perlu membelikan dia boneka. Karena mainanku semuanya adalah mainan laki-laki. Mama, Mama jangan sedih memikirkanku. Aku berada di tempat yang indah sekali dan menyenangkan. Kakek dan nenek menemuiku segera ketika aku tiba di sini. Mereka memperlihatkan banyak hal yang indah di sini. Yesus tidak nampak seperti kebanyakan di gambar-gambar di bumi, Ma. Tapi ketika aku melihatnya, aku segera dapat mengenalinya bahwa itu adalah Yesus. Yesus membawaku ke dalam tempat yang begitu indah. Dan Mama tahu, aku duduk di bawah kakinya dan aku mengatakan padanya bahwa aku ingin menulis surat buat Mama. Ia mengambil sebuah kertas dari tangannya. Ia membantuku menulis surat ini. Mungkin malaikat Gabriel yang membawa surat ini untuk Mama. Bapak Surgawi menyuruhku memberi Mama jawaban atas pertanyaan Mama.
Waktu mama bertanya, di manakah dia? Di manakah Tuhan ketika aku membutuhkannya? Maka Bapa Surgawi, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan berada di tempat yang sama dengan aku, mah. Benar, ia ada di sini, mah, bersama aku. Aku sangat senang sekali, sebagaimana ia selalu bersama-sama dengan anak-anaknya yang lain. Kankerku tidak ada lagi, mah. Kankerku sudah hilang, mah. Mama, sudah dulu ya, mah. Aku harus mengembalikan bolpen ini karena Tuhan akan menuliskan sebuah nama di buku kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah larut dalam kesedihan yang panjang ketika kematian menjemput orang-orang yang Anda kasihi. Mereka yang mati di dalam Tuhan akan berada bersama-sama dengannya. Berada di tempat yang indah di mana kelak kita pun akan berkumpul kembali untuk selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu akan menghiburku ketika aku ditinggalkan oleh orang-orang yang aku kasihi. Pertemukan kami di dalam surga nanti kelak. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bapa tidak selalu mengangkat masalah dalam hidup kita, tetapi yang pasti Ia selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.